Saya baru tahu bahwa rusa timur meskipun salah satu satwa yang dilindungi oleh pemerintah, ternyata masyarakat juga bisa memilikinya loh. Yaitu dengan cara mengadopsi keturunan rusa yang ketiga atau keempat. Keturunan itu biasa disebut dengan F3 atau F4. Oh iya, meskipun regulasi di Indonesia membolehkan masyarakat bisa memilikinya, tapi ada syaratnya, yaitu pihak penangkar harus secara detail menandai setiap keturunan rusa dengan benar. Jadi, rusa-rusa ini harus ditandai. Tanda itu untuk membedakan rusa mana yang boleh diadopsi dan tidak. Teknisnya, untuk bisa mengadopsi, pemohon mengajukan kepada pengelola. Setelah itu, pengelola akan meminta pihak BKSDH setempat untuk pengecekan rusa keturunan yang akan diadopsi terlebih dahulu. Jika memenuhi syarat, rusa bisa dibawa pulang oleh pemohon. Rusa merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah karena populasinya yang semakin menurun. Oleh karena itu, dengan adanya penangkaran rusa di Alas Maliran, Kabupaten Blitar, dapat memberikan angin segar khususnya untuk jenis rusa timur ataupun Jawa. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung ke tempat penangkaran rusa. Yuk. Pak, boleh langsung, boleh masuk nggak? Boleh. Oh boleh ya, mari Pak, makasih. Wah Pak, banyak sekali nih rusa-rusanya. Oh iya Mbak, ini rusa yang di Maliran ini. Berapa Pak ini? Ini Total jumlahnya sekitar 97. Ini jenis apa Pak rusanya? Rusa Timorensis Mbak, ini yang ada di Timorensis. Maliran ya. Ada yang Jawa nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Timur semua ini. Ini sehari makannya berapa kali Pak? Makan 3 kali. 3 Pagi, kali. siang, sama sore. Untuk perawatannya, terus pengelolaannya, itu apakah hanya dari perhutani sendiri atau dengan kerjasama dengan pihak lain Pak? Kalau pengelolaan rusanya itu dari perhutani sendiri, karena ini kan penangkaran, jadi memang ini khusus dari perhutani yang untuk pengelolaan. Cuma ini kan dicampur dengan edukasi wisata juga. Ini jantan ya Pak yang kayak gini ya? Ya, yang ada tanduknya itu pasti jantan. Oh yang ini betina? Betina. Kalau di sini ya, ini sebenarnya ceritanya seperti apa sih kok sampai ada penangkaran rusa, tapi kok penempatannya di Desa Maliran? Oh, nggih, Mbak. Ini sebenarnya berawal dari ini, Mbak. Rusa ini berawal dari daerah timur di BKPH Sumber Pocong di sekitar di sekitar Karangates itu dulu kandangnya. Jadi berawal tahun 1999 pasca penjarahan itu pohonnya habis terus direlokasi ke sini Mbak, di Maliran sini tahun 99 mulai di sini. Misal nih saya pengen mengelola juga, sebenarnya boleh nggak sih Pak? Misal tiba-tiba ambil satu nih. Yuk. Kalau itu kan ada prosesnya Mbak, ada izinnya. Jadi izinnya tetap ke BKSDH.
Kalau BKSDA itu sebenarnya apa sih Pak? BKSDA itu adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Mbak, yang mengonstruksi terkait dengan hewan-hewan yang dilindungi lah, dilindungi yang ada di Jawa ini maupun di luar Jawa. Berarti semisal ada yang minta satu rusa atau membeli satu rusa harus melalui izin Ya. dulu, ya Pak? Cuma ini memang di Maliran ini untuk izin edarnya belum ada, jadi masih diproses. Nanti kalau sudah ada izin edar baru bisa diadopsi ataupun dipelihara untuk yang mau ngadopsi. Adopsinya penangkaran rusa ini Pak di Ya. sini, itu semakin berkembang lebih banyak atau semakin populasinya menurun Pak? Semakin bertambah Mbak ini, semakin bertambah ini seperti itu. Yang kecil-kecil itu kan banyak itu kan lahir kan 9 bulan lahir, hamilnya 9 bulan melahirkan gitu. Ada perawatan khusus nggak sih Pak? Mungkin dikasih vitamin? Kalau perawatan khusus ini ada makanan tambahan Mbak, ada Apa Pak? ketela, ada pepaya, ada kulit kedelai, terus yang paling penting itu garam. Garam? Iya, Itu ini untuk fungsinya apa Pak? tanduk ini kan. Oh, untuk tanduknya Ini ini. sebenarnya kan kelebihan kalsium yang dimunculkan di tanduk itu harus ada asupan garam. Jadi harus ada makanan tambahan seperti itu. Semisal ya Pak, ada orang ngotot nih pengen beli rusa, mungkin mau disembelih atau diambil tanduknya ini. Ya, ya tetap proses harus dilalui. Ini sebenarnya kan bisa mau dikonsumsi pun bisa, tapi harus ada izin edarnya tadi. Ini kan bisa F3 atau F4 disembelih bisa. Tuh. F3, bisa. F4? Iya. Apa itu Pak F3, F4? Ya keturunan dari sudah keturunan keturunannya, ketiga keempat itu bisa disembelih. Tapi ya itu tadi harus ada izin edarnya tadi, harus melalui proses perizinan di BKSDA. Ini kan di hutan ya Pak? Ya. Hutannya lestari. Mengganggu nggak sih Pak? Rusa ini justru nggak mengganggu. Justru kalau di tempat ini justru sebagai pendukung wisata yang ada di sini, Pak. Sebagai tempat penunjang. Karena ini kan lokasi ini sekaligus untuk tempat wisata juga. Dalam sebulan Pak untuk Ya. perawatannya rusa sendiri habis berapa sih? Boleh Ini- dibocorkan nggak sih Pak? Ini kalau perawatan ini biayanya kurang lebih 8 jutaan Per bulan? untuk makan ya. Itu udah makan, Makan. sama apa lagi? Ya, makanan tambahan sama makanan hijauan. Jadi ini kalau rusa ini per hari kebutuhan makanan hijauan kan 5,6 kilo per ekor. per ekor? Iya, per ekor 5,6 kilo untuk kebutuhan makannya. Jadi harus menyediakan 5 kintal kalau ini 97 ekor. Dan harus 5 kintal hijauan, belum makanan tambahan tadi yang saya sebutkan, ada ketela, ada kulit kedelai, ada garam, ada pepaya yang mungkin kan dilihat ini kan gemuk-gemuk semua ini rusanya dengan nutrisi dan makanan tambahan itu. Banyak nggak Pak yang sering edukasi rusa di sini Pak? Sini banyak juga Mbak, jadi ada wisatawan yang pengen makan rusa, ada juga yang penelitian juga ada di rusa di sini dari. Biasanya penelitian masalah apa Pak? Ini tanya-tanya. Kalau Ya, penelitian penasaran banget soalnya saya. ya penelitian ya terkait ini perkembangan rusa, bagaimana perkembangan rusa itu mulai dari melahirkan sampai ini ada juga yang meneliti seperti itu. Boleh diceritakan Pak untuk perkembangannya sedikit aja diceritakan. Ya. Oh kayak gimana sih perkembangannya gitu Pak? Dari Kalau- awal lahir mungkin ya. Kalau rusa ini kan masa birahinya kan pada bulan ini, bulan Juli Agustus ini masa birahi. Jadi ini musimnya birahi untuk rusa jantan dan betina. Terus yang paling jadi masalah itu kalau musim birahi ini jantannya ini tarung, Mbak. Oh tarung. jantan sama jantan taruh. Iya, karena berebut. Si betina. Nah, jadi binatang aja berebut. Jadi kalau tarung itu bisa tanduknya ngenai perut bisa sampai mati juga karena pertarungan tadi. Nah, Sering setelah Pak itu terjadi. ya sering juga. Terus setelah itu kan kehamilan 9 bulan. Setelah 9 baru bisa melahirkan lagi. Biasanya umur rusa berapa Pak? Paling maksimal. Ini kan mulai tahun 99 juga ada ini. Yang tagging-tagging itu yang ada taggingnya itu kan Yang mana Pak? itu telinganya ada kuning-kuningnya itu kan tagging itu. Oh, Itu mulai awal di sini tuh.
tahun 1000. 99 itu mulai di sini kan, belum yang di sananya dulu kan, berarti kan sebelum 99 juga ada. Berarti 24 tahun. Iya, Beneran Pak itu? iya, ini 24 kan tahun. tagging ini kan menanda waktu dulu awal-awal. Harapan kedepannya apa sih Pak? Yang mungkin untuk penangkaran rusa yang ada di sini, mungkin adanya penambahan untuk edukasinya ataupun untuk populasinya, karena yang saya tahu populasi rusa kan sudah semakin menurun ya. Ya, ini kan mungkin kan nggak begitu banyak juga ya tempat penangkaran rusa. Jadi hanya tempat tertentu ya. Harapan kami dengan adanya rusa ini bisa menambah inilah semacam daya tarik wisatawan lah, wisatawan untuk kesini. Selain itu bisa melestarikan ya hewan yang dilindungi, ini kan termasuk hewan yang dilindungi, dan biar tidak punah juga intinya itu. Dan nanti kedepannya mungkin harapan besarnya bisa mendapatkan pendapatan tambahan di perhutani nanti dengan adanya edukasi, wisata dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau lebih komersial lagi ini kan bisa diperjualbelikan kalau sudah ada izin edar, ini seperti itu. Oke sobat, ternyata dengan adanya penangkaran rusa di Alas Maliran ini, rusa-rusa di sini dapat dikomersialkan khususnya juga pada F3 dan F4.